Apa kebesaran Namrus kalau gitu? Juga tidak ada. Nah, inilah kalau kita lihat. Jadi siapapun yang menyatakan maha besar atau kebesarannya itu, Allah maha besar yang tidak akan pernah tertandingi. Ya, makanya tadi kita lihat pada tiga sisi, dirinya maha besar, dia bisa ya membuat kebesaran akan dirinya, kebesaran dirinya itu, dan memperlihatkan kebesarannya. Itulah makna mutakabbir. Ya, jadi orang boleh menantang dia, tapi nyatanya terlalu hina dan rendah di hadapan Allah. Inilah yang perlu kita pahami, sehingga kesadaran kita sebagai makhluk ini begitu kuat sekali sebenarnya. Nah, kalau kita lihat ya, pada dasarnya ini pernyataan yang dinyatakan oleh Allah, dan dia menyatakan akan keagungan dan kebesarannya hanya miliknya itu. Jadi kalau kita lihat apapun yang mengaku ternyata tidak, kalau itu milik siapa? Ya keagungan ya Allah, milik siapa kebesaran ya Allah. Nah, kalau begitu nilai mutakabbir itu mutlak ya di dalam genggaman dan di dalam dirinya itu. Ini yang perlu kita pahami. Nah, kalau kita lihat ya, nama Allah ini apa tujuannya sebenarnya? Ini untuk meruntuhkan keangkuhan, arogan, sombong, ya, merasa diri besar terhadap makhluk itu tujuannya. Seperti digambarkan tadi, Fir'aun boleh menyatakan, tapi ketika berhadapan dengan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, nol. Namrus merasa begitu. Qarun merasa kebesarannya itu terletak pada hartanya, tapi nyatanya tenggelam, ya, habis harta itu sebentar, sekejap mata saja di hadapan matanya itu. Coba, nah ini menunjukkan apa? Tidak ada, ya, nol dia kalau kita lihat. Bahkan banyak sejarah-sejarah yang kalau kita mau baca itu, ya, Jalut yang dikenal dengan Goliat itu yang menguasai dan menjajah Bani Israel ratusan tahun sesudah Nabi Musa sampai kepada ya Nabi Daud itu nyatanya apa yang terjadi? Kalah sama Nabi Daud yang umurnya 15 tahun. Dia sudah ya banyak negara ditaklukkan, hebat dalam berperang. Tak ada satupun yang berani melawannya itu. Ketika berhadapan satu lawan satu, one by one istilahnya dengan Nabi Daud, hanya dilempar Nabi Daud pakai batu aja mati, cobalah. Tapi di situ yang kita bicarakan bukan masalah kok batu bisa mati, tapi berperannya kebesaran Allah di situ, sehingga batu Nabi Daud itu mampu menembus ya baju besinya, tameng besinya, hingga pecah kepalanya, keluar otaknya itu. Coba, tak ada kalau gitu kebesaran. Nah inilah, jadi kita, apalagi kita ini ya, apa yang mau kita banggakan, yang kita besarkan? Apa namanya, jabatan, popularitas, pangkat? Nggak ada itu cuma baju yang terletak di badan aja. Begitu baju lepas sama aja, nggak ada juga artinya kita itu sebenarnya. Kita aja yang kadang-kadang mentang-mentang pejabat tuh, wala arogannya luar biasa, mentikonya masya Allah, ya banyak kali tingkahnya kadang. Ya taruhlah tanda tuh di baju macam biji jengkol itu, kulit jengkol itu kan tak apa-apa lah di situ. Itu kadang petentengan jalannya, la ilaha illallah. Ya, kalau Allah mau pijit sebentar aja matinya itu kan. Inilah kalau kita lihat hal-hal yang harus disadari. Jadi mutakabir ini perlu menjadi satu barometer sama kita, membuat kita tuh tawadu, tahu diri. Kalau kita pengen besar, minta sama Allah, bukan minta mutakabirnya, tapi minta kemuliaan melalui kesadaran kita terhadap ya mutakabirnya Allah dalam hidup dan kehidupan ini. Ini yang perlu. Kalau sebaliknya, ya kita mau menyandang hal itu, ini kan jelas ya sudah berada di sisi berseberangan dengan Allah. Apa dia? Iblis. Karena iblislah makhluk pertama yang mensombongkan diri. Ketika disuruh sujud kepada Adam, ya dia tidak mau sujud. Aba wastakbaro, dia enggan dan takabur, dia membesarkan dirinya. Maka itu di surah Al-A'raf ayat 12 itu kan jelas, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Wahai iblis, apa yang membuat kau enggan menahan dirimu, membuat kau tidak mau sujud kepada Adam sebagaimana yang aku perintahkan.
Itu jelas kalimat aku perintahkan, kata Allah. Tapi apa jawaban iblis? Qala ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, aku dari api diciptakan, ya, dan dia dari tanah. Wa khalaqtahu min tin. Dia membanggakan ciptaan tapi nggak sadar menciptakan siapa. Inilah penyakitnya itu, ya. Inilah penyakit takabur itu. Kalau kita lihat, selalu kita melupakan dari mana asal kita, ya. Makanya ketakaburan itu seperti itu cenderung, apalagi seperti digambarkan. Apa sebab-sebab orang takabur? Kadang pengetahuan, kecerdasan, ya, popularitas, harta benda, pangkat. Ya. Kalau itu kita bikin, memang nggak beda kita mengikut iblis. Karena iblis itu kalau kita buka, ya, popularitasnya besar. Wahab bin Munabbih di dalam, ya, ungkapannya itu, karena dia ahli di dalam kitab Taurat dan Zabur, ya, Injil itu kan diungkapkannya itu, iblis yang namanya Azazil dulu sebelum Adam ada, dia memimpin para malaikat 40.000 tahun. Dia mengajari Adam, ya, mengajari malaikat, bukan Adam, ya, mengajari para malaikat 20.000 tahun sebelum Adam diciptakan. Adam belum ada, popularitas dia besar. Ketika Adam muncul, Allah ingin menyadarkan dia, artinya apa? Meletakkan standar kemakhlukannya itu, tapi dia nggak mau. Inilah kita kadang, karena populer, wah saya ini kalau nggak dari bawah, ya, nggak bakalan. Saya berjibaku tungkuk, itulah usaha saya. Ada tuh, kalau nggak saya sendiri yang, nah inilah kadang-kadang kita bilang lupa, ya. Maka itu digambarkan orang takabur ini pada dasarnya ada dua sebetulnya yang terjadi pada dirinya, ya. Pertama kebodohan, ya. Yang kedua kebohongan. Ketika orang takabur, dua ini sudah, ya, berada di dalam dirinya. Pertama tadi kebodohan. Kenapa lah dia tidak tahu dari siapa dia diciptakan? Kan begitu, dia melupakan, betul, jahil itu orangnya itu. Makanya orang takabur itu jahil, ya. Ini kalau kita lihat. Yang kedua dusta. Sebelum dia mendustakan orang lain, dia sudah mendustakan diri sendiri. Padahal dia apa itu, dia tahu dia berbohong itu sebetulnya. Apalah kebesaran saya ini, sebetulnya saya pun. Tapi karena itu tadi, takabur itu yang menutupi dirinya ke arah itu. Ini permasalahan yang timbul dari takabur itu sendiri. Makanya kenapa Allah tidak menyukai sampai dalam hadis kursi kan, ya, al izzatu ya izari wal kibriya'u ridai, ya, kemuliaan itu adalah, ya, pakaianku, ya, takabur itu adalah selendangku. Siapa yang menanggalkannya dari diriku, kuhancurkan dia, kata Allah. Makanya orang takabur nggak pernah panjang umurnya kan, ya. Itu kita lihat dalam sejarah Fir'aun ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, ya, akulah Tuhan kamu yang tinggi. 40 tahun kemudian mati tenggelam deh, ya. Namrus juga begitu. Ketika dia takabur, dia merasa dirinya hebat, Allah kirim nyamuk masuk ke dalam kupingnya, makani otaknya 40 tahun, dibantingnya, ya, kepalanya ke dinding bolak-balik. Masa hebat gitu sama nyamuk kalah? Nah, inilah kalau kita lihat. Jadi sebentar aja Allah mau merusak kita itu, mau menghancurkan kita sebentar aja. Makanya hati-hatilah kita di dalam kenyataan hidup yang ada ini. Jadi apapun yang diberikan sebenarnya itu hanya pinjaman dari Allah Ta'ala yang perlu kita sadari. Gimana mau kita imbangi, ya. Sementara kan sudah kita bicarakan, ya, pernah dahulu kita sudah bicarakan Allah Maha Besar. Di dalam tafsir Jami'ah Kamil Quran itu diceritakan bahwa Israfil itu kalau dia berdiri, kakinya di bumi, kepalanya itu di atas aras, pas di aras kepalanya itu. Cobalah bayangkan 7 petala langit lewat dia, coba kalau dia berdiri berapa besarnya. Kalau dibentangkannya sayapnya, kata Rasulullah, ini timur barat ketutupan. Dia senang dengan apa yang diciptakan Allah terhadap dirinya dengan 300 pasang sayap yang begitu indah.
hingga dia ingin melihat kebesaran Allah itu dengan mengintari arash. Arash itu di atas langit ketujuh. Nah, dia keliling, Allah izinkan terbang dia 30.000 tahun. 30.000 tahun ukuran malaikat tuh berapa coba? Ya, kita aja di Quran dikatakan malaikat menjumpai Allah satu hari sama dengan kita 1000 tahun. Di Al-Ma'arij 50.000 tahun. Berapa kecepatannya dia berjalan itu kan? Nah itu dia. Kalau untuk dia 30.000 tahun seberapa lagi coba? Lamanya itu. Dia kelilingin. Dia tanya, sudah ya Allah? Belum, kata Allah. Dia terbang lagi lebih tinggi lagi. Sudah ya Allah? Belum. Itu 30.000 tahun kedua. Terbang lagi 30.000 tahun yang ketiga. Belum, kata Allah. Tak sanggup dia. Akhirnya Allah bilang, wahai Israfil, ku tambah pun 10 kali lipat lagi yang sudah kau lintasi yang 90.000 tahun itu, 1/10 aras pun belum kau lewati. Coba seberapa lagi besarnya Allah. Nah makanya Israfil mengukur, dari ukuran Israfil. Maka kita bilang tadi kan, ya Allah bisa memperlihatkan kebesarannya. Israfil boleh besar, boleh dengan tenaganya yang super, yang luar biasa, tapi ketika dia melewati itu dia inginkan, ternyata ya tak sanggup dia. Allah katakan 1/10. Bagaimana kita yang di bumi ini, yang kecil ini, ya kita melewati bumi, kadang-kadang keliling dunia udah hebat kali kita kan. Saya sudah banyak keliling dunia. Allah bilang di Quran, innal arda wasi'atun, sesungguhnya bumi ini luas. Ya nggak usah kan ke langit, buminya pun kita kelilingi, mati kita belum sampai juga, kita bilang habis umur kita mati belum terpijak semua bumi sama kita kalau kita mau jujur. Ya, inilah kalau mau dilihat kan, kita jalan aja pun di padang pasir, coba sanggup nggak? Banyak hal ya, kelemahan-kelemahan. Jadi makanya memang mutakabir ini memang perlu kita pahami lebih kuat, dan kita akui hanya Allah yang layak mutakabir itu, ya. Dan bagi kita ini yang hina dan rendah ini, lebih baiklah menghambakan diri saja. Itu yang paling indah. Tunduk, ruku, sujud, tawadu, inilah yang indah sama kita, daripada petentengan, punya jabatan sikit, walah macam udah jadi raja di dunia ini aja kadang-kadang, ya, punya kekayaan sikit, walah udah macam ya dia saja yang tak ada lagi mengimbangi hartanya itu. Wah usah lah, ya. Saya kira sementara demikian akan